Dun, kayo pun dun. Oh, di kedua lek. Ingat kayo. Oh, ya lek. Halo ya, aku ya. Asik, Bro. Ketika memasuki bulan Januari hingga Februari di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, atau tepatnya di Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung, merupakan waktu yang tepat untuk panen buah sukun. Pohon sukun banyak tersebar alami, hampir di sebagian besar kebun maupun pekarangan rumah warga di sini. Buah dari pohon yang masih satu keluarga dengan pohon nangka ini mengandung karbohidrat yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan ubi, ngong, maupun kentang yang butuh makanan mengganti nasi. Tak heran bagi warga Kendal, buah sukun atau yang biasa disebut breadfruit oleh orang Eropa ini merupakan salah satu hasil kebun yang sering diolah menjadi beragam olahan makanan. Dul, ini baskomnya sekalian dicuci ya. Oh, ya Bu. Untuk dijadikan bahan dasar olahan makanan, sukun dikupas, dibuang kulit luarnya, potong menjadi beberapa bagian agar mudah untuk direbus nanti. Sebenarnya merupakan bunga betina tanaman sukun yang membengkak. Bila diamati, buah sukun kapas struktur kulit yang hampir sama dengan buah nangka. Bentuknya yang bulat dengan tonjolan-tonjolan kecil, menyerupai duri di seluruh permukaan kulitnya. Duri semu ini menentukan tingkat kematangan sukun di atas bulan durinya besar dan renggang. Buah sukun dikenal cukup banyak getah. Karena itu, sebelum diolah, buah sukun harus dicuci terlebih dahulu supaya getahnya terbuang dan berkurang. Buah sukun biasa diolah menjadi beragam olahan karena memiliki daging buah yang tebal serta teksturnya yang lembut. Di berbagai daerah, biasanya buah sukun diolah dengan cara dikukus, digoreng, atau dibuat keripik. Namun kali ini, aku getuk spesial dengan buah yang juga dikenal memiliki rasa manis ketika sudah dikukus ini. Lamanya proses pengukusan akan mempengaruhi tingkat kelunakan dari buah sukun. Selain itu, proses pengukusan akan tetap menjaga karakter rasa dari buah sukun bila dibandingkan diolah dengan cara direbus. Buah sukun harus segera ditumbuk selagi panas hingga halus dan membentuk adonan agar mudah dicampurkan dengan bahan lainnya saat mengolah nanti. Proses pembuatan adonan geduk sukun sebenarnya hampir sama dengan pembuatan geduk berbahan singkong. Namun kali ini, Ibu Sriana mencoba menambahkan beberapa bahan sebagai kreasi olahannya. Sukun yang telah ditumbuk halus kemudian dicampur dengan gula pasir dan sedikit garam agar lebih gurih. Selanjutnya, buah naga dan juga daun suji ditambahkan sebagai pewarna alami adonan agar lebih menarik. Proses pembuatan adonan geduk sukun kreasi Ibu Sriana ini dikenal dengan proses kering. Semua bahan dicampurkan dan diadon atau diaduk dengan tangan hingga semua bahan tercampur rata dan membentuk adonan yang kalis agar mudah dibentuk dan dicetak. Selanjutnya, adonan dicetak dan dipadatkan di dalam loyang hingga merata. Bila pada proses pembuatan geduk, adonan sukun yang sudah dicetak umumnya langsung dikukus.
Namun kali ini sedikit berbeda dengan gedung sukun yang aku buat bersama Ibu Saryana, karena kami akan membuat gedung pelangi goreng crispy. Dol, ini terusin ya. Oh ya Bu. Adonan gedung yang sudah dicetak dan diberi warna selanjutnya kan atau ditumpuk hingga membentuk lapisan yang berwarna layaknya pelangi dan dipadatkan. Proses selanjutnya, Ibu Saryana menyiapkan adonan pelapisnya atau kulit crispy yang renyah. Gedung crispy sebenarnya hanyalah adonan gedung yang dilapisi adonan susu kental manis cair yang kemudian dicampurkan dengan telur ayam sebagai pengikatnya. Adonan gedung dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian dibalurkan ke dalam adonan telur dan susu. Semua potongan adonan kemudian dibalut lagi dengan adonan tepung roti hingga merata agar lebih renyah saat digoreng nanti. Sudah sebenarnya Bu? Ya udah siap. Ya. Ibu Saryana adalah salah satu pengrajin kue serta jajanan tradisional di kampungnya. Gedung sukun goreng crispy ini salah satu inovasi resep yang masih baru untuk menambah daftar menu kue olahannya. Sebagai tahap akhir dalam proses pembuatan gedung sukun ini adalah tahap pematangan dengan cara digoreng hingga adonan matang dan kering. Jajanan gedung sukun goreng crispy ini juga dapat menjadi pilihan menu baru dalam pengolahan sukun menjadi makanan. Meski sebagai olahan jajanan atau kue, namun jajanan gedung sukun ini cukup mengenyangkan dan mengandung nutrisi cukup lengkap. Karena gedung menggunakan bahan dari sukun yang mengandung cukup karbohidrat namun rendah kalori. Selain itu, sukun juga mengandung protein tinggi serta zat fitokimia penting yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti asam amino esensial yang baik untuk membantu memelihara keseimbangan hormon dan permajaan otot.